Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4293. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma utawi bab apa-apa. Yurja yang diharapkan apa ma, bayane min rahmatillah dari rahmatnya Allah. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Yazid benu Harun, akhbarona Abdul Maliki an Ata'in an Abi Hurairata. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda sopo Nabi. Inna, sesungguhnya iku lillah, bagi Allah, apa mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Jadi Allah itu punya 100 rahmat. Qasama, yang membagi sopo Allah minha, dari 100 rahmatan, pada 1 rahmat. Baina jami'il khalaik, antara seluruh makhluk yang ada di dunia itu, entah manusia, jin, binatang, dan lain-lain. Pokoknya 1 rahmat itu sudah dibagi di dunia. Fabiha, maka dengan rahmat tersebut, yatarohamuna, saling menyayangi mereka. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua ke anaknya, cucunya, dan seterusnya. Wabiha, dan dengan rahmat tersebut, yata'atofuna, sama saling menyayangi mereka. Sesama manusia, mungkin manusia juga ada yang penyayang binatang. Wabiha, dan dengan rahmat tersebut yang cuma 1 itu, taktifu, menyayangi opo al-wahsu, binatang buas. Ala auladiha, atas anak-anaknya binatang buas. Binatang buas itu kan biasanya tidak punya kasih sayang. Tapi berhubung ada rahmatnya Allah, mereka menyayangi anak-anaknya. Wa akhara, dan mengakhirkan atau menunda sapa Allah tis'atan, pada 9, wa tis'ina, dan 90. Apanya? Rahmatan, rahmatnya. Dan yang ditunda, belum dibagi, itu ada 99 rahmat. Yarhamu, menyayangi sapa Allah biha, dengan 99 rahmat, ibadahu, pada hamba-hambanya Allah, yaitu yang beriman. Kalau yang kafir sudah habis itu. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Hadasana Abu Quraibin wa Ahmadu benu Sinanin, qala, berkata keduanya. Hadasana Abu Muawiyata anil A'masi an Abi Sholihin an Abi Sa'id, qala, berkata Abu Sa'id. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa, menciptakan sapa Allahu Allah. Azza, yang maha mulia, wajalla, dan maha agung. Yauma khalaqa, pada harinya menciptakan sapa Allah, as-samawati, pada beberapa langit, piro-piro langit, wal ardo, dan bumi. Jadi bersamaan dengan Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Faja'ala, maka menjadikan sapa Allah fil ardi, di dalam bumi, minha, dari 100 rahmatan, 1 rahmat saja. Fabiha, maka dengan 1 rahmat tersebut, taktifu, menyayangi sapa al-walidatu, ibu, atau
ya ibu, ala waladiha atas anaknya ibu. Jadi ada tak marbutohnya maknanya ibu atau induk ya. Ya ibu ngono ae wis. Ya ada kalanya manusia, ada kalanya binatang, macam-macam itu. Wal bahaim dan beberapa binatang ternak. Bahimah itu binatang ternak. Ya kambing, sapi, unta. Ba'duha sebagian mereka, ba'duha sebagian bahaim itu ala ba'din atas sebagian yang lain. Watairu dan burung-burung yang terbang di angkasa itu sama. Wa akhara dan mengakhirkan atau menunda sapa Allah tis'atan pada 9 wa tis'ina dan 90 ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Jadi belum dibagi. Fa idza kana maka ketika ada apa yaumul kiamah, hari kiamat, akmalaha menyempurnakan sapa Allah ha dengan rahmat yang satu itu, bihadihi rahmah dengan ini rahmat yang masih disimpan 99. Atasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin wa Abu Bakri bin Abi Saibata qala berkata keduanya. Atasana Abu Khalidin Al-Ahmar ani bani Ajlan an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, lama kholako ketika menciptakan sapa Allah al-khalqa pada makhluk, iku kataba nulis sapa Allah biatih dengan tangannya Allah ala nafsihi atas dirinya Allah. Jadi Allah menulis dengan dirinya yang menjadi kewajibannya, kewajiban atas dirinya itu. Jadi nulisnya bagaimana, anunya bagaimana, ndak usah dibahas. Itu bagian dari hal-hal yang sifatnya mutasabihat. Isinya inna rahmati sesungguhnya rahmatku iku taglibu mengalahkan apa rahmat ghadabi pada kemarahanku. Jadi kerahmatanku mengalahkan kemarahanku. Ya tinggal kita saja yang harus pinter-pinter cari rahmatnya Allah. Jadi beramal ya, terus habis beramal ya didoai biar Allah merahmati, menerima amal ibadah kita. Atasana Muhammad bin Abdul Maliki bin Abi Sawarib, tasana Abu Awanah, tasana Abdul Maliki bin Umairin, ani bin Abi Laila, an Mu'ad bin Jabalin, qala berkata Mu'ad. Maro lewat bi denganku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan utawi aku iku ala khimar di atas keledai. Artinya aku naik keledai, Rasulullah ketemu aku. Faqala maka bersabda sapa Rasul, ya Mu'ad he Mu'ad. Hal tadri apakah mengetahui kamu apakah hakullah haknya Allah alal ibad atas para hamba. Jadi apa yang menjadi haknya Allah, yang menjadi kewajiban para hamba. Wama dan apakah hakul ibadi haknya para hamba Allah atas Allah. Ini haknya hamba itu apa yang menjadi kewajibannya Allah. Qultu berkata aku, Allahu utawi Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah iku alamu lebih tahu. Kalau soal itu Allah Rasul yang lebih tahu. Qala bersabda sapa Nabi, fa inna haqqallah maka sesungguhnya haknya Allah alal ibad atas para hamba iku an ya'buduhu jika menyembah mereka hu pada Allah wala yusriku dan tidak mensekutukan mereka bihi terhadap Allah syai'an pada sesuatu pun. Jadi
disekutukan aja ndak boleh, apalagi Allah tidak disembah. Disekutukan itu kan disejajarkan. Jadi Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu ndak boleh. Wa hakul ibad, dan haknya para hamba ala Allah atas Allah, idza fa'alu ketika mengerjakan mereka hamba dalika pada demikian itu menyembah tidak syirik, an la yu'adzibahum jika tidak menyiksa sapa Allah hum pada mereka. Nah, itu haknya untuk tidak disiksa. Umpama di dunia kok kehidupannya runyam, lah itu cobaan namanya, itu bukan siksaan. Ya, karena si hamba itu sudah memenuhi syarat untuk tidak disiksa. Hadasana Hisam benu Amarin, dasana Ibrahimu benu A'yan, dasana Ismailu benu Yahya As-Saibani, an Abdillah bani Umar bani Habsin an Nafi'in an Ibni Umar. Qala berkata Ibni Umar, kuna ada kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi di dalam sebagian beberapa perangnya Rasul. Pamaro maka lewat sopo Rasul biqaumin ketemu suatu kaum. Jadi dalam perjalanan itu lewat ketemu suatu kaum. Pakola maka bersabda sopo Rasul, man siapakah al kaumu kaum, ini kaum dari mana? Ya, kaum dari mana ini? Pakolu maka berkata mereka, kaum nahnu utawi kami iku al muslimun, orang-orang Islam. Kami kaum Islam Nabi. Wa mra'atun, dan ada seorang wanita iku tahsibu. Tahsibu itu memasukkan kayu. Sapa wanita tanuroha pada tungkunya wanita. Jadi kalau sekarang kan umumnya pakai kompor. Kalau dulu mau masak itu ya pakai kayu betul, kayu dimasukkan tungku. Wa ma'aha, dan iku bersama wanita ibnun utawi putra laha bagi wanita tersebut. Di dalam kaum itu ada seorang wanita yang memasukkan kayu ke tungku, ditemani putranya, ya, ditemani putranya yang masih kecil, ya, main-main di situ. Fa'idhar tafa'a, maka ketika naik atau istilahnya api itu menyalanya itu besar gitu loh, irtafa'a. Apa wahaju tanur, panasnya tungku, ya, panasnya tungku. Tanahot maka pindah atau menjauh sopo wanita bi dengan anak. Jadi menyalakan api, nah setelah apinya besar, panas itu, loh, dia itu membawa anaknya untuk menjauh dari api tersebut, ya, menjauh dari api tersebut. Fa'atat maka datang sopo wanita anabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fakolat maka berkata dia wanita, anta apakah utawi engkau iku Rasulullah utusan Allah? Loh, jenengan utusan Allah ya? Kala bersabda Rasul, na'am ya. Iya. Jadi dulu itu walaupun hidup sejaman dengan Rasulullah, belum tentu bisa ketemu Rasulullah itu. Ya termasuk si wanita ini ya kebetulan ketemu. Qalat berkata sapa wanita, bi abi demi bapakku, anta engkau, wa umi dan ibuku. Itu kalimat penghormatan. Jadi saya ulang ya, bi abi dengan bapakku, anta engkau, wa umi dan ibuku. Alaisa apakah tidak ada
sapa Allah bi arhamir rahimin, lebih menyayanginya orang-orang yang menyayangi. Qala bersabda Rasul, bala, ya. Nah, si wanita itu tanya, bukankah Allah itu lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi, yang punya kasih sayang? Rasul menjawab, iya. Jadi makhluk itu ya punya rasa sayang, itu punya, tapi yang paling sayang ya Allah. Qalat, berkata wanita, awalaisa, apakah tidak ada sapa Allah bi arhama, lebih sayang bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, minal daripada ibu, bi waladiha, terhadap anaknya. Bukankah Allah itu lebih sayang pada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya? Qala, bersabda Nabi atau Rasul, bala, iya. Qalat, berkata dia wanita, fa inal maka sesungguhnya ibu iku layulki, tidak akan memasukkan sopo ibu waladaha, pada anaknya ibu, finari, di dalam api. Yang namanya ibu itu Rasul ya, itu tidak akan tega memasukkan anaknya ke dalam api. Tapi kok Allah tega memasukkan hambanya ke neraka? Jadi seorang ibu itu kan karena sayangnya itu tidak akan tega memasukkan anaknya ke dalam api. Nah, itu. Fakaba, maka tersungkur atau menunduk juga bisa. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beki, menangis sapa Rasul. Dengan omongan si wanita itu Rasulullah nangis. Tumarofa'a, kemudian mengangkat sapa Rasul ra'sahu, pada kepalanya, ilaiha, pada wanita tersebut. Terus Rasulullah mengangkat kepalanya lagi, terus menatap si wanita tersebut. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah iku la yu'adzibu, tidak akan menyiksa sapa Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, ila, kecuali al-marid, orang yang marid itu belarah. Belarah itu liar, angel diatur, itu namanya belarah. Al mutamarid, mutamarid itu sombong, sombong, yaitu yang disiksa. Aladi, yaitu aladi, orang, yatamarrodu, yang sombong dia, aladi, alallah, atas Allah. Waba, dan menolak dia aladi, an yakula, jika berkata dia la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Umpama mau itu ya bohongan gitu loh. La ilaha illallah bohongan. Seperti kelakuannya orang munafik itu. Jadi disuruh mengakui bahwa sesembahan itu hanya Allah tok, itu tidak mau. Yaitu saking kebacute. Ya, saking kebacute. Jadi wong dilebokno neraka ya memang apa? Keterlaluan, orangnya yang keterlaluan. Hadasana Al-Abbas binul Walidi Ad-Dimaski, hadasana Amru bin Hasim, hadasana bin Lahi'ah, an Abdi Rabbih,
bin Sa'id an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layat kulu tidak akan masuk annaro pada neraka ila kecuali sapa sakiyun orang yang celaka. Itu yang masuk neraka itu ya memang orang celaka. Kila dikatakan ya Rasulullah waman dan siapakah asakiyu orang yang celaka. Kala bersabda sapa Rasul man orang lam yakmal yang tidak beramal dia man lillah untuk Allah bitaatin pada satu ketaatan pun walam yatruk dan tidak meninggalkan diaman lahu untuk Allah maksiatan pada satu kemaksiatan pun. Itu jadi hidup itu semuanya maksiat, tidak pernah melakukan ketaatan sekali saja, tidak pernah. Yang krono Allah itu tidak pernah. Jadi umpama baik sama orang itu ya pamrih, riak, ya sum'ah, pamer, situ. Tidak pernah mengamalkan baik satu kali pun yang krono Allah. Tidak pernah meninggalkan satu kemaksiatan pun yang krono Allah. Itu orang yang celaka yaitu. Hatasana Abu Bakri bin Abi Saibata, Dasana Zaid bin Hubab, Dasana Suhail bin Abdullah, aku Hasmin, saudaranya Hazm Al-Quta'i. Dasana Sabit Al-Bunani an Anas bin Malikin, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qara'a membaca sapa Rasul. Autala atau membaca sapa Rasul hadhil ayah pada ini ayat. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa utawi Allah iku ahlut taqwa, ahli takwa, wa ahlul maghfirah dan ahli pengampunan. Faqala maka bersabda sapa Rasul. Qala berfirman sapa Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Yang dimaksud adalah ana utawi aku Allah iku ahlun, ahli atau istilahnya berhak an uttaqo jika ditakuti aku. Jadi aku itu berhak untuk ditakwai atau ditakuti. Fala yuj'al maka tidak boleh dijadikan ma'i bersamaku apa ilahun sesembahan akharu yang lain. Maka tidak boleh ada sesembahan satupun yang menyertai aku. Faman maka barang siapa itako yang bertakwa diaman. Bertakwa ini dalam artian menjaga dirinya. Jadi faman maka barang siapa itako yang bertakwa artinya menjaga dirinya. An yaj'ala jika menjadikan diaman ma'i bersamaku ilahan pada sesembahan akhor yang lain. Nah, barang siapa yang bertakwa menjaga dirinya jangan sampai menjadikan sesembahan yang lain bersamaku Allah. Fa'ana maka utawi aku Allah iku ahlun, ahli atau istilahnya punya kewajiban. An aghfira jika mengampuni aku lahu pada orang tersebut atau lahu untuk orang tersebut. Nah kalau sudah seperti itu ya aku punya kewajiban yang harus ditetepi, aku mengampuni orang tersebut. Qala berkata sapa Abdul Hasan Al-Qattan. Bener ya? Hatasana Ibrahimu benu Nasrin, tasana Hutbatu benu Khalidin, tasana Suhail benu Abi Hasmin, an Sabit an Anas ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul fi hadhil ayah di dalam ini ayat, artinya yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi surat Mudatsir itu.
Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berfirman sapa Rabbukum Tuhan kalian. Kalau seperti ini namanya hadis qudsi. Ya. Jadi Nabi mengkabarkan tentang firman Allah yang mana firmannya tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran. Ana utawi aku iku ahlun ahli, artinya ya berhak. An utako jika ditakuti aku, jadi ditakwai aku. Fala yusrok maka tidak boleh disekutukan bi terhadapku sopo goiri selain aku. Tidak boleh itu disekutukan dengan aku siapapun apapun. Wa ana dan utawi aku iku ahlun ya, ahli, artinya punya kewajiban liman bagi orang itako yang bertakwa di Yaman atau menjaga diri di Yaman, an yusroka jika mensekutukan di Yaman bi terhadapku, aku punya kewajiban an aghfiro jika mengampuni aku lahu bagi man. Aku punya kewajiban mengampuni dia. Itu pengertian ayat huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Hatasana Muhammad bin Yahya, tasana ibnu Abi Maryama, tasana Laisu, tasani Amiru bin Yahya, an Abi Abdurrahman al-Hubuli. Qala berkata Abi Abdurrahman, Sami itu mendengar aku Abdullah bin Amr pada Abdullah bin Amr. Yakulu berkata Abdullah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusaku itu ya diteriaki. Diteriaki maksudnya apa? Dipanggil dengan suara yang keras. Sopo birojulin seorang laki-laki min umati dari umatku. Nah, dia itu dipanggil. Yaumal kiamah di hari kiamat. Ala ru'usil khalaik atas pimpinan para makhluk. Atas pimpinan para makhluk. Wayung saru dan dibentangkan dibuka lahu untuk rajul apa tis'atun 9 watis una dan 90 apanya sijilan bukunya atau kitabnya. Kullu sijil utawi setiap buku madal basori sepanjang mata memandang. Bukunya itu ya besar. Memang hidup di dunianya ya lama, ya kan? Buku catatannya rinci. Rinci betul. Jadi besarnya buku itu sepanjang mata memandang. Jadi madal basor. Tumayakulu kemudian berfirman sapa Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung. Hal tungkiru apakah mengingkari kamu min hadza dari ini kitab atau catatan sayan pada sesuatu. Nih kelakuanmu di dunia ini tertulis semua ini. Ada ndak yang kamu ingkari? Kamu tidak merasa melakukan terus tertulis di sini. Misalnya malaikatnya salah catat misalnya. Ada ndak? Ada ndak? Fayaqulu maka berkata sapa rajul la tidak. Ya Rabbi wahai Tuhan saya. Ndak ya Allah, semuanya tertulis. Ya. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, adzalamatka apakah mendolimi kepadamu sopo kata bati sekretarisku. Kata bati itu ya para sekretarisku. Ya malaikat itu, malaikat yang nulis amal.
bahasa sekarang kan sekretaris. Ya. Al-hafidhun orang-orang yang menjaga, artinya malaikat yang menjaga. Ini malaikat yang sebagai juru tulisku itu mendolimi kamu apa enggak. Fayaqulu maka berkata sapa rajul la tidak. Hah? Hmm? Ya apa? Sumayaqulu, endi ana sumayaqulu? Adolamatka kata bati al-hafidun. Oh, sumayaqulu payaqulu lane enggak ana. Kata bati al-hafidun terus tambah ono wis, tambah ono. Payaqulu la. Tuma kemudian yakulu berfirman siapa Allah? Alaka apakah iku bagimu utrun utawi alasan? Kamu melakukan banyak kesalahan ini alasannya apa? Alaka apakah iku bagimu hasanatun utawi kebaikan? Nah, kamu punya kebaikan ndak ini? Ayo, gimana ini? Kebaikanmu kok nggak kelihatan, dosamu akeh. Alasannya apa? Payuhabu maka takut sopo arrojulu laki-laki tersebut. Ya, dia ketakutan itu. Ya, ketakutan. Fayaqulu maka berkata sopo rojul la tidak. Jadi sambil ketakutan itu si rojul itu mengatakan tidak ya Allah, saya tidak punya kebaikan sama sekali. Wes dosa tok niki ya Allah, sambil ketakutan. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, bala iya, artinya kamu masih punya kebaikan. Kamu tidak tahu kebaikan yang kamu lakukan. Ina sesungguhnya laka iku bagi kamu indana di sisi kami Allah apa hasanatin beberapa kebaikan. Kamu punya kebaikan kok. Wa innahu dan bahwasanya la dzulma tidak ada kedoliman. Alaika atas kamu al yauma di hari ini. Lah di hari ini kamu tidak akan didolimi. Jangan khawatir. Patuh roju maka dikeluarkan. Lahu untuk rojul opo bitokotun kartu. Bitokoh itu kartu. Nah, KTP ya bitokoh saksiyah. Kartu ya KTP. Bitokoh itu kartu. Fiha iku di dalam kartu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tulisan itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kartumu ini. Nah, di dalam kartu itu ada tulisan itu asyhadu aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Wa ana Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduh hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Kala bersabda sapa Nabi,
Fayaqulu maka berkata sapa rajul, ya Rabbi wahai Tuhanku, ma apa hadhil bitokoh ini kartu. Ini kartu kan cuma satu. Ma hadhihi sijilat bersama ini banyak buku. Nah, bukunya gede-gede, tebel-tebel. Nah, ini cuma kartu itu perbandingannya gimana ini? Hmm? Oh, buku yang gede-gede itu isinya dosa semua. Nah, ini kebaikan saya cuma satu kartu ini yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini nalarnya bagaimana ini? Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, innaka sesungguhnya kamu iku latutlam, tidak dianiaya kamu. Fatudha'u maka diletakkan opo asijilat beberapa buku fi kifatin. Jadi di fi kifah itu apa? Semacam daun timbangan. Daun timbangan. Wal bitaqatu dan kartu fi kifatin di daun timbangan yang lain. Ini loh. Jadi untuk ditimbang memang. Timbangan itu kan apa? Kalau sama berarti kan lurus gini. Nah ini yang satu ditaruh sini, daun timbangannya, yang satu ditaruh sini. Jadi bukunya ditaruh sini, nah di tokohnya taruh sini. Untuk ditimbang, berat mana. Jadi satu kartu dengan buku yang tebel-tebel, jumlahnya 99 itu berat mana. Daun timbangan, timbangan zaman dulu. Nah, zaman sekarang kan semuanya elektrik. Karena elektrik itu anak sekarang nggak begitu tahu, kecuali sing sobo pasar. Patosat maka naik karena ringan. Ya. Opo sijilat buku catatan amal itu. Wasakulat dan berat, berhubung berat terus turun. Opo albitokotu kartu. Nah, setelah ditambang itu malah beratan kartunya daripada buku yang 99 tebel-tebel itu. Itu. Jadi pemahaman tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalau bisa dipahami betul secara serius, itu nilainya lebih berat daripada berbagai macam jenis amalan yang baik ya. Ya kan? Itu berat itu. Jadi amalan yang jelek saja jumlahnya 99 buku. Tebel-tebel, besar-besar. Itu kalau ditimbang masih beratan 2 kalimat syahadat itu. Akhirnya ya orangnya terselamatkan. Kala berkata sapa Muhammad bin Yahya, al bitokotu utawi bitokoh kartu itu adalah ruf'ah. Jadi sinonimnya bitokoh adalah ruf'ah. Dan kalau kamu tidak ngerti bitokoh itu ya ruf'ah itu kan itu sinonim. Jadi ruf'ah adalah sinonimnya bitokoh. Wa ahlu Misra dan penduduk Mesir yakuluna berkata mereka liruf'ati pada ruf'ah. Ruf'ah itu ya kartu maknanya. Bitokotan bitokoh. Lah ruf'ah itu kalau orang Mesir menyebutnya dengan sebutan bitokoh. Orang Mesir menyebutnya dengan sebutan bitokoh.
Babu dzikril haud utawi menceritakan tentang telaga Kausar ya. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, dasana Muhammad bin Bisrin, dasana Zakaria, dasana Atiyatu an Abi Said Al-Khudri. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Ina sesungguhnya li iku bagiku apa haudon, telaga. Ma apa-apa bainal Makkah, antara Makkah wa Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis. Itu besarnya itu antara Mekah sampai Baitul Maqdis. Abyad yang putih, jadi berwarna putih. Mislal laban seperti susu. Aniyatuhu wadah minumnya telaga iku adatun nujum, sebanyak hitungannya bintang. Itu. Wa ini dan sesungguhnya aku iku la aksarul ambiya, niscaya lebih banyaknya para nabi, apanya tabaan pengikutnya, yaumal kiamah di hari kiamat. Lah itu kenyataannya seperti itu. Jadi di antara para nabi yang pengikutnya paling banyak itu ya aku. Hadasana Utsman bin Abi Saibata, hadasana Aliyu bin Mushirin, an Abi Malikin Sa'di bin Tariq, an Rib'iyin, an Hudzaifata, qala berkata Hudzaifah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna haudi, sesungguhnya telagaku iku la ab'at, niscaya lebih jauh, min Ailah, dari tanah Ailah, ila Adan, sampai tanah Adan. Tanah Ailah ke tanah Adan itu jauh loh, tapi telagaku lebih luas lagi. Waladi demi dat nafsi utawi diriku iku biadih, di tangannya dat. La'a niyatuhu, niscaya wadah minumnya telaga iku aksaru, lebih banyak, min adatin nujum, dari hitungannya bintang. Walahua, dan niscaya utawi telaga iku asatu, lebih sangat apanya bayadon, putihnya, minal laban, daripada susu. Wa ahla, dan lebih manis, minal asal, daripada madu, itu rasanya. Waladi demi dat nafsi diriku biadih, di tangan dat. Ini sesungguhnya aku iku la'adudu, niscaya apa istilahnya, enggak ono sing keliru rek. Enggak ya. Niscaya mengusir aku, anhu, dari telaga, arijal, pada beberapa laki-laki. Lah waktu itu aku ya mengusir beberapa laki-laki, tidak boleh masuk. Kama yadudu, sebagaimana mengusir sapa arrojulu, seorang laki-laki, al-ibila, pada onta, al-gharibah, yang asing, an haudhihi, dari telaganya rojul. Jadi orang itu kalau punya peternakan onta itu biasanya punya telaga sendiri ya, untuk minum ontanya itu. Lah dia itu hafal dengan ontanya sendiri. Lah kalau ada onta asing masuk, diusir. Ya. Misalnya kamu ternak, nah kamu hafal dengan hewan yang kamu ternak itu hafal. Nah, kalau ada binatang lain nyampur di situ, wah ini punya siapa ini, ya, terus diusir. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ata'rifuna, apakah mengenal engkau pada kami? Loh, apa nanti jenengan juga kenal pada masing-masing kami? Kala bersabda Rasul, na'am, iya kenal. Tariduna, datang kalian alaya, atasku,
guron putih wajahnya, muhajjalin ya, putih tangan kakinya. Jadi kalian nanti datang atasku itu wajahnya itu putih, kaki tangannya putih. Min asaril wudhu, dari bekasnya wudhu. Nah itu laisat yang tidak ada apa putih itu, warna putih, li ahadin bagi seorang pun goirikum yang selain kalian. Jadi yang punya tanda itu ya cuma kalian, yang lain nggak ada itu. Nah itu kalau ada orang kok gosong kabeh ora ini, oh dudu umatku, ono ngalih-ngalih. Gitu. Suruh pergi. Atasana Mahmud bin Khalidin ad-Dimaski, tasana Marwanu bin Muhammadin, tasana Muhammad bin Muhajir, tasani Al-Abbas bin Salim ad-Dimaski. Qala berkata Abbas, Nubi itu diceritai aku an Abi Salam Al-Habasi, dari Abi Salam Al-Habasi. Qala berkata Abi Salam, Ba'asa mengutus ilaya padaku sopo Umaru bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah kelima. Tapi bukan urutan kelima, itu bukan. Kalau khalifah itu kan aslinya kan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah itu kalau 4 itu berurutan. Nah, kalau yang Umar bin Abdul Aziz ini tidak berurutan. Jadi khalifah kelima itu artinya dia dianggap bisa mengembalikan kemurnian agama sesudah agama itu ya campur dengan macam-macam itu. Mengembalikan kemurniannya seperti di zaman Rasulullah dulu. Maka dia disebut khalifah kelima. Aku itu diutus oleh Umar bin Abdul Aziz. Diutus itu artinya Umar bin Abdul Aziz mengutus orang untuk memanggilku. Gitu loh. Jadi Umar bin Abdul Aziz ngutus seseorang untuk memanggilku. Akhirnya fa'ataituhu, maka datang aku kepada Umar bin Abdul Aziz ala baridin, atas suatu kendaraan. Falama qadimtu, maka ketika tiba aku alaihi, atas Umar, qala berkata sapa Umar, lakot sakokna, niscaya sungguh memberatkan kami, alaika atas kamu, ya Aba Salam, he Aba Salam, fi markabika, di dalam kendaraan kamu. Waduh, saya ngerepoti ini ya. Kok jenengan kayaknya payah ini naik kendaraan gitu loh. Mbuh temenan, mbuh basa-basi kan. Jadi setibanya aku di tempatnya Umar bin Abdul Aziz, dia ngomong seperti itu, wah kami memberatkan pada engkau, ngerepoti engkau, jenengan harus melakukan perjalanan jauh ke sini. Kala berkata sapa Abu Salam, ajal yo. Yo ancane kono iku ngerepoti tok. Memang orang sana nggak ngerti bahasa basi. Orang Jawa kan, oh ndak, ndak repot kok. Padahal yo remek kabeh awake. Kalau orang sana, iya, kamu itu ngerepoti aku wae. Kalau orang Jawa ya dianggap nggak duwe tata krama wong iki kan gitu. Wallahi, demi Allah, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang beriman. Kala berkata sapa Umar, wallah demi Allah, ma'aratu, tidak menghendaki aku al-masakota, pada memberatkan, alaika, atas kamu. Wah, ya saya sebenarnya ya tidak menghendaki memberatkan pada engkau itu ya ndak. Walakin, dan tetapi hadisun, ada suatu hadis.
balagoni yang sampai apa hadis ini padaku, kalau anaka sesungguhnya kamu Abu Salam ikut hadisu bercerita kamu Abu Salam bi dengan hadis. Jadi ada ini loh, saya pengen klarifikasi. Ada suatu hadis yang katanya yang bercerita itu engkau. An Sauban dari Sauban, Maula Rasulillah bekas budaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fil haud di dalam urusan telaga Kausar. Nah itu di dalam urusan telaga. Pak bapak itu maka senang aku an tusa fihani jika ngomong langsung atau bicara kamu nih padaku bi dengan hadis tersebut. Lah maksud saya itu saya pengen jenengan sendiri yang apa? Menjelaskan langsung ke saya gitu loh. Tusafihani itu ya yang ngomong langsung dengan mulutnya di hadapan Umar bin Abdul Aziz itu. Gitu. Kala berkata sopo Abu Salam, fakultu maka berkata aku, hadasani bercerita nih padaku sopo Sauban. Maula Rasulillah bekas budaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda sopo Rasul. Inna haudi sesungguhnya telagaku iku ma apa-apa baina adan antara tanah adan ila ailah sampai tanah ailah. Itu luasnya. Asatu lebih sangat apanya bayadon putihnya minal laban daripada susu. Wa ahla dan lebih manis minal asal daripada madu. Aka wibuhu utawi gelasnya telaga iku kaadati nuju misama seperti hitungannya bintang-bintang di langit. Man barang siapa sariba yang minum diaman minhu dari telaga sarbatan satu minuman saja. Barang siapa yang minum satu minuman saja lam yatma tidak akan haus dia ba'daha setelah minum abadan selamanya. Wa awaluman dan utawi pertama kalinya orang yariduha yang datang diaman hu pada telaga alaya atasku iku fuqaraul muhajirin orang-orang fakir golongan muhajir ya itu pejuang awal itu zaman Rasulullah yang mengalami banyak duka itu adunsu yang kotor apanya siaban pakaiannya wasuktu dan acak-acakan apanya ruusan rambutnya itu sing pakaiannya lungset welek ngono kuwi terus rambutnya acak-acakan wis ora keramut ya. Yaitu aladina orang-orang layang kihuna tidak menikah mereka tidak menikah mereka al muna amati karena bersenang-senang ya karena bersenang-senang jadi nikahnya itu dia nggak bisa milih-milih wis pokoknya wong wedok ngono ae wis lang dheweke ya melarat milih sing ayu ya tewas ditolak no, jadi nikah netepi sunah Nabi untuk milih yang cantik yang anu itu tidak bisa yang kaya ya gimana dia sendiri miskin melarat ya kan wala yuftahu dan tidak dibuka lahum untuk mereka fuqara muhajir itu
apa asudadu. Sudat itu pintu. Pintu. Jadi kalau mau bertamu ke rumahnya orang itu, wah, wah iki enek tamu, wong melarat wis tutup ya pintune. Eh? Orang-orang itu ndak pengen punya tamu seperti mereka itu ndak punya. Ah, sing ngentekno suguhan tok iki tutupi lawange gitu. Eh, Itu. Ya karena fuqara betul, fuqara betul. Kala berkata sapa Abu Salam, Fabaka maka nangis sapa Umar. Umar bin Abdul Aziz nangis seketika itu. Kata sehingga ihdolat basah apa liyatuhu jenggotnya. Sampai mata airnya itu air matanya membasahi jenggotnya. Tumakola kemudian berkata sapa Umar bin Abdul Aziz, lakini tetapinya aku kot nakahtu, sungguh menikah aku al munaimat. Munaimat mau maknanya dianue ya, diralat ya. Penjelasannya sudah benar, maknanya cok diralat. Wanita-wanita yang nikmat ngono. Wanita-wanita yang nikmat. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu nangis karena tidak masuk kriteria. Waduh, aku terlanjur menikah dengan wanita-wanita yang nikmat, yang cantik, yang kaya, yang pinter. Wah, gak masuk kriteria iki wis. Wa futiha dan dibuka li untukku apa asudadu pintu. Lah orang-orang itu kalau aku datang mesti pintunya dibuka semua. Suguhane ditokno kabeh. Waduh, gak masuk kriteria iki. Nangis deh. Nangis. Wis iki. Lajaroma tidak boleh tidak, artinya pasti. Ani sesungguhnya aku la aksilu tidak akan mencuci aku saubi pada pakaianku. Aladhi yang ala jasadi atas badanku. Hatta yattasiho sehingga kotor apa pakaian. Nah, sudah mulai hari ini pokoknya pakaianku kalau belum betul-betul kotor ndak akan pernah aku cuci. Wes ngono. Ya untuk memangkas antrian ke Telaga Kausar itu. Nek uripku kepenak, wah iku bahaya iki. Oh iso-iso nduk mburi dhewe. Bareng nduk mburi dhewe diusir sisan. Aduh ngono. Walat hunu dan tidak akan memakai minyak aku roksi pada kepalaku kata sehingga yat asa apa acak-acakan apa rambut kepala. Wis aku ndak akan pakai minyak rambut. Wah, acak-acakan lah ya wis. Memangkas antrian gitu. Karpe ngono kuwi.